Sekali. Dah, dah. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel Teman Hera. Saya Hera, saya ibu dari 2 anak remaja. Di channel ini saya mau kenalin teman-teman ke teman-teman saya yang saya pikir punya cerita hidup yang menarik ya. Harapannya adalah supaya kita sama-sama bisa belajar dari narasumber yang teman-teman saya, bisa belajar bagaimana mereka mengatasi masalah dalam hidupnya atau mungkin dalam bisnisnya, supaya kita sama-sama bisa dapat hal-hal positif dari mereka. Nah, teman saya kali ini namanya Andi, Andi Haryadi. Halo. Andi ini teman SMA saya. Yuk. Eh, kita nggak pernah sekelas, nggak segeng juga yang malam minggunya barengan gitu ya. Tapi tiap hari saya pulang sama Andi. Bareng ya. Satu kelas gitu ya? Gak Oh, pernah wow. loh. Tapi Wow. pulang tiap hari sama Andi. Ih. Karena apa? Andi itu ada supirnya ya. Jadi dia itu punya 2 mobil waktu itu jemputannya ya. Yang satu mobil sedan, satu lagi mobil apa? Kijang. Kijang ya? Enggak, waktu itu pertama Daihatsu masih apa Daihatsu. gitu. Iya, yes, 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 warna Kalau Andi biru. dijemput pakai sedan, Fuso ya, Fuso Iya, warna hijau. yes, yes. Semua orang sedih, ya Iya, gitu nggak usah kan. nebeng. Nebeng. Jadi begitu dia yang datang supirnya pakai Daihatsu, wah Udah. yang nebeng banyak, termasuk saya. Malah pernah suatu kali tuh Ani bilang, Andi pulang yuk gitu kan. Ah, aku mau main basket dulu. Terus tau nggak, ini ada 2 perempuan nungguin dia main basket loh. Demi nggak mau pulang naik Oh, angkot. wow. Pokoknya minta Eh, dianterin Andi sampai depan rumah naik mobil. kayak keinget banget ya, berkesan banget ya. Dan lu Sana, nggak feeling guilty gitu. gue main dulu ya main basket. Terus 2 perempuan duduk di pinggir lapangan nungguin dia main basket. Terus sampai rumah nyokap gue nanya, kok telat pulangnya? Iya nungguin Andi main basket. Oh, wow. I'm sorry, mom. Gitu kan. Gitu. Terus ya teman-teman mungkin kan tahu ya Andi ini siapa. Jadi Andi ini adalah ownernya produk Natur. Oke, ini pastinya ada yang punya ya di rumah. Saya sendiri pakai bukan karena Andi teman saya, tapi karena saya pikir saya udah umur, jadi udah mulai harus mikir produk-produk yang organik. Sekarang bahasanya organik ya? Yes, Iya. yes. Dari. Organik gitu, apalagi kena di badan. Ya. Nah, ini rambut saya udah panjang, saya pikir saya udah mulai rontok nih, kalau udah panjang nih akarnya nggak kuat gitu. Jadi saya cari produk apa ya yang natural, terus bisa saya pakai setiap hari dan aman gitu. Saya pilih ini, kebetulan saya kenal ownernya, namanya Andi ini teman saya SMA. Nah, foundernya adalah ayahnya Andi, namanya Pak Ling Sudarno. Almarhum ya Andi ya. Iya. Oke gitu. Jadi eh baru ini yang cocok kemarin-kemarin nyoba cari shampoo, tapi karena rambut saya agak bandel, belum nyoba Natur sih, coba shampoo organik yang lain belum cocok. Mungkin nanti akan saya coba Yes, shampoo-nya. yes, yes, Gitu yes. ya, Andi ya. Yes, terima kasih. Oke, jadi lulus SMA kita tahun 93 ya, Andi ya. Yep. Oh, Ketahuan wow. umurnya ya. Nah, jadi Terus lu tahu ya kuliah, angkatannya. terus lu kuliah di mana, Andi? Iya, jadi eh dulu kan Coba termasuk terus aja. mungkin Mm-mm, generasi yang masih nurut orang tua ya. mm-mm. Itu jadi kayak pokoknya kuliah aja sampai dipilihin kamu jurusannya harus yang berbau kimia. Gitu Oh kan. gitu. Sempat tuh gue nanya tuh, kenapa sih Pak saya mesti kuliahnya kimia? Iya, Heeh, kamu kan bikin produk gitu. Kamu harus ngerti heeh. dong cara bikin formulasi, ngerti dong cara menghandle bahannya. Logikanya masuk akal, gitu kan. Heeh heeh. Gitu. Ya udah, akhirnya oke kita. Nah, cuman Jurusan Chemical Engineering? akhirnya gue dapetnya di Australia Heeh, itu ada jurusan namanya Applied Chemistry. Jadi kalau bahasa Applied Indonesia kimia Chemistry, terapan. kimia terapan. Jadi kimia sehari-hari gitu kan Oke, dalam dunia industri, dalam dunia teknol apa namanya pekerjaan kimianya. heeh, Jadi bukan yang kimia kita baca rumus dalam-dalam enggak, tapi oke kimia yang oke praktek di kimia oke, terapan. Ya udah di situ. heeh. Terus Universitasnya? University University of South Australia waktu itu kotanya Adelaide oh gitu. oke, South Australia. Dan waktu itu yang di jurusan itu Mhm. orang Indonesianya gue doang. Oh gitu? Literally gue doang gitu loh. Oh Jadi pas gue datang yang not even Asia gitu loh. oh gitu? Not even Asia gitu ya. Heeh Itu ya udah di antara bule-bule gitu ya. heeh. Ya udahlah sedikit Kelasnya banyak? jadi
mungkin pada umumnya kayak tempat Nggak kuliah. sepopuler jurusan bisnis yang gitu-gitu Oh iya, pastinya kan? iya, 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 Heeh. like 10 jari aja nggak nyampe gitu Oh kan. gitu? Terus pernah ada Oh kelas yang persis cuman ya? isinya 4 orang gitu ya. Cuman Oh, ya they have to do it gitu karena kan heeh. ya buat mereka ya sudah kebetulan angkatannya 4 orang jalan gitu loh. Heeh Ya heeh. cuma kan jadinya kan kalau pas cuman 4 orang gitu ya lucunya Heeh. gitu kalau ujian gimana nyonteknya kan susah banget kan Iya iya matanya iya. gurunya kan ya 4 orang doang gitu nyontek pasti kelihatan kan. Heeh. Iya sudah ya siap nasib gitu loh belajar benar gitu. Terus Cuman 4 tahun? Gua harusnya lulusnya 2 tahun, Oh gitu. gitu. Jadi di sana belum ada S1-nya istilahnya S1. jadi gue Oh, ambilnya diploma. diploma. Nah, cuman biasa deh gitu, Heeh. ada masa-masanya skornya nggak dapet gitu, jadinya gue Oh, jadi nambah iya iya. setahun di sana, Oke. gitu. Heeh Itu sih heeh. perjalanannya. Tapi sebenarnya, ini lo berapa bersaudara, sorry? Jadi gini, sebutnya gue salah satunya. Salah satunya, mau nggak Yes. mau jadi penerus gitu ya. Tapi Yes. apakah nerusin bisnisnya bokap ini sesuai dengan passion lu? Apa dari awal memang ditanamin sama bokap, "Ini nggak ada lagi nih, kamu harus yang nerusin bisnis ini," gitu? Menarik. Jadi, kalau dibicara passion, mungkin Heeh, di awal enggak ya. nggak. Maksudnya gini, Jadi ceritanya apa nih? jadi, kalau dari dulu pengalaman belajar ngelihat gitu ya, Mhm memang ini kan desain bokap. Bokap mhm kayak udah mendesain, kamu nanti bakal penerusnya. Cuma kan nggak mhm. mungkin anak umur 10 tahun udah dibilang, "Kamu nanti jadi penerus saya," kan nggak gitu kan. Heeh Cuman in a way, heeh cara kerjanya tuh kayak udah desain. Jadi kalau kalau pas liburan sekolah nih ya, mhm dari SD bahkan, mhm. itu nggak ada namanya jalan-jalan. Oh ya? Tuh, gitu. Nggak, yang ada apa, "Yuk ikut yuk, kemana?" Heeh. Lihat gudang. Oh "Yuk gitu. ikut yuk, kemana?" "Ini kita mau ke pasar," waktu itu kan, ada pasar pagi masih ada ya, Heeh. waktu itu produk kita jualan di pasar pagi gitu ya, karena Oh, jualannya ke grosir-grosir. Udah, heeh pas liburan tuh diajak ke situ tiap hari, heeh "Kenalin nih, ini yang bantu kita jualan," heeh. gitu. Udah, Oh jadi gitu. liburan gue penuh dengan yang iya jadi kayak, dibilang asisten ya iya, dibilang cuman ikut ya iya. Dan itu Mmm. jadinya kayak gue udah masuk ke dunia yang, oh kerja tuh seperti ini ada namanya distributor, namanya grosir, orang dagang gitu kan, ada yang ngambeli, ada yang pesen. Iya kesehariannya seperti itu, Oh, gitu. Nah terus kayak ke pabrik gitu loh, lihat orang kerja, lihat heeh. buruh. Tertarik atau cuman ikut Ya aja? pada masa itu masa ya yang penting jalan-jalan gitu kan, keluar dari rumah Oh, fun gitu kan, heeh. gitu. Cuman akhirnya jadi kayak kebangun itu, ya gue nggak canggung gitu kan, maksudnya Iya iya lihat iya. orang kerja, lihat pabrik, jadinya Mhm, kayak suatu yang ya biasa gue tiap hari juga lihat gitu kan. heeh. Bahkan ada momen-momen yang gue juga ikut bantu kerja di situ. Iya Waktu itu kan iya iya. packaging mungkin belum ada mesin banyak ya, Mhm. kita masih banyak manualnya, ya kadang gue ikut pulang sekolah gitu ya 1 2 jam, bantuin ngepakin, ngemasin gitu. Oh, Ada momen itunya dan, bokap cukup encourage. oke "Kamu biar oke. tahu dong, nanti Heeh heeh. kalau kamu pengalaman kamu bisa ngasih tahu orang, caranya begini begini begini." Jadi somehow udah didesain, gitu Heeh kan. heeh heeh. Nah, jadinya pada saat kalau bicara passion, mungkin passion-nya pada saat udah mulai sekarang nih. Oh Pada saat gitu. udah bener-bener terjun sendiri, Heeh. mulai ngeliat dari sisi, "Oh, jadi oh gitu ya bokap dulu gitu maksudnya ini," gitu. Jadi, mulai kayak revelation-nya gitu tuh setelah ngejalanin. Kalau kemarin Mmm. masih mempertanyakan, ngapain sih?" Yang masih melihatnya bahwa, karena gua anaknya," masih seperti itu, Mhm one side of mhm the story, one side of the, apa ya, point of view gitu kan. mhm. Cuma ke sini sih melihatnya, iya no wonder gitu loh. Mhm mhm I would do the same sekarang mhm. gitu, kalau gua ada anak gitu ya, ayo ikut ke pabrik, lihat orang kerja, ayo. Heeh. Karena akhirnya, apa ya, sense of belonging-nya emang ke-build-nya begitu. Akhirnya Yes, sense of belonging ya, ini yes, dibangun sama bokap gue, siapa lagi kalau bukan gue. yes, yes. Tapi ada masa nggak ketika lu remaja gitu, "Gue mau jadi pilot aja kok, gue nggak mau urusan begini." Ada nggak pikiran Wih, seperti itu? selalu. Orang waktu mau kuliah sebenarnya gue pengennya mau ambil, teknologi komputer. Oh gitu, Gitu ya, heeh jadi heeh. karena waktu waktu SMA kita kan ada kelas komputer tuh, Heeh. kalau nggak salah angkatan kita tuh baru ada, sebelumnya nggak ada. Oh gitu ya? Yes, Seru juga aku ya? masih remember tuh, yang wow gitu, Jadul. banget ya, I know. Terus nggak tahu gue interested at Heeh that time gitu ya heeh. waktu itu. Terus, sampai masih ingat ya ada teman kita namanya Adit, sorry Adit ya kalau nonton, yang tinggi Heeh? at Adi that tinggi? time heeh. Adi di Singapura Iya, sekarang. Iya. kan termasuk Smart S kan waktu itu, maksudnya Iya top 5 lah gitu iya, loh. heeh Itu tuh pertama nanya sama gue, heeh. untuk ngajak pelajaran komputer ini, yang gue bilang, "Lu kan Oh pinternya di sekolah, kenapa lu nanya gue?" Gue heeh. langsung proud gitu kan, wah ya Oh, udah. oh So berarti ini gue nih yang iya dulu gitu.
Nah, Oh, itu oke yang oke. benar-benar encourage, "Oh, lucu juga ini, kayaknya gue ada feel di sini," gitu loh, Heeh, gitu ya. Nah itu sempat waktu lulus, SMA, belum lulus belum lulus, maksudnya waktu heeh, waktu mau masa-masa ikut-ikutan cari tempat kuliah gitu, heeh, nyarilah jurusan-jurusan komputer, heeh, gitu waktu heeh. itu. Ya, Terus cuman heeh, ya at the end end up-nya nggak, akhirnya gitu komputernya ya? cuman buat Heeh. dipakai buat bikin Kalau laporan. boleh tahu background-nya bokap tuh apa sih? Bener-bener pendiri pertama ya? Yes, Kakek yes, lo yes, nggak? yes. Kakek lo Enggak, bukan? dari bokap, Oke, semua dari heeh. bokap, semua Jadi dari dia bokap. belajarnya dari mana tuh? Jadi kalau secara sejarah sebelum Heeh, gue lahir, gue nggak tahu banyak. Bokap tuh orangnya kayak mungkin kayak introvert ya gitu, yang nggak oke, jarang cerita mhm, masa lampau. terus? Yes. Yes. Yang gue tahu dia cuma Mhm, bangganya saya lulusan SMP. serius? Serius. Dari Jakarta? Dari daratan, dari China Oh, oke. gitu. Jadi ikut kayak Oh, migran. generasi pertama jadi bokap lo di sini? Di Enggak, Indonesia? enggak. Jadi bokapnya sudah di sini, dianya Oh ketinggalan oh dianya kayaknya. ketinggalan? Oh, ya ya Gitu, ya habis ya itu ya kayak ya. nyusul gitu, Heeh "Udah kamu heeh ke sana," heeh. gitu kan. Heeh Jadi dia, apa namanya, pindah ke Indonesianya heeh. mungkin di udah usia 30-an Oh gitu kan. gitu. Yes. Jadi belajarnya mungkin di sana gitu, Di? Yes, kayaknya gitu. Ngeracik-ngeracik Yes. Oh enggak, enggak? Raciknya justru di sini, Oh, itu di di sini. sana ngapain bokap sampai umur Nggak 30? tahu deh, Oke oke. Heeh heeh. kayaknya cari punya istri yang lain ya. Nggak, nah itu dia, nggak terlalu open soal itu, Oh, ya. oke. Jadi lebih banyaknya cerita setelah dia di sini, Heeh, setelah setelah gue lahir gitu mhm. kan, ya udah, dan lebih banyak akhirnya kalau gue lihat juga emang otodidak ya. Kalau bisa dibilang ya mungkin punya sense of inventor. Nah, Mmm. banyak hal yang dia everyday itu ada sesuatu yang dia coba create everyday gitu loh. Oh, Dan dia create karena dia cuma dari baca buku, lihat berita, baca majalah, ngobrol sama orang. kalian nyoba sendiri gitu? Dia coba sendiri. Sebelum kita masuk ke dunia hair care gini ya, Heeh, dia itu ada berapa bisnis sebelumnya. Bokap tuh oke. pernah di bisnis parfum, pernah Oh, ya gitu. nggak jauh sebetulnya ya, Yes, ngeracik-ngeracik juga. iya, itu Heeh. gue sampai mabok tuh. Tiap hari kamar tuh baunya parfum, like parfum. Dia cobain yang ini sama ini enak mana. Dia cobain lagi yang sama ini enak mana lagi. Oh, Like lu emang partnernya dari dulu ya? Dari kecil ya? Dari kecil lu eh jadi partnernya ya? partnernya, Heeh. ya prinsip percobaannya, Oh. tempat curhatannya gitu, you name it ya gitu. Oh. Sama ya karena cuma satunya, comfortnya Mhm. mungkin cerita banyak ke gua gitu kan, Heeh curhat-curhat. Ya termasuk heeh tadi untuk uji coba parfum heeh. gitu, sampai yang gua mabuk bener-bener tuh pernah sampai apa, ada belasan parfum suruh nyobain dan suruh ditanya mana yang paling enak. Mhm. Kan bingung dong, semuanya enak tuh terus Iya. saking udah hidung gua bebel gitu ya. Nah, udah terus Heeh. pernah juga produk slimming cream. Jadi buat Pelangsing pelangsing, perut, yes, tapi heeh. bentuknya krim. Pakai Nah, krim. itu kalau Oh. nggak salah tahun 98 Oh, oke. gitu. 95 sebelum sebelum Krismon Oh, oke. gitu. Heeh Udah works, tapi heeh ya bokap tuh tipenya gitu. heeh Ada yang baru, istilahnya mainan baru, udah heeh. nyala mah sudah. Kayak ya udah jalan Mmm. kan ya sudah gitu loh. Nggak Oh, terus langsung ditekunin sampai gede enggak heeh. gitu. Terus awal banget pemasarannya bokap kayak apa? Kan ada tuh gue denger ada produk sekarang yang dulu keliling satu rumah ke rumah. Kalau dulu begitu, yang gue Sama. tahu. Jadi dulu ada produk Dulu rumah masih udah masih ditebet? masih Tebet. Dari awal tuh Pabriknya ditebet? di Tebet gitu loh. Oh, jadi bokap ke Jakarta tuh rumah langsung tebet sini? Yes. Oh, oke Yes, oke. bikin Heeh pabrik gitu kan. heeh. Banyak ya ada mesin tapi juga banyak manual gitu kan, ngepak, Mhm memproduksi semuanya. mhm. Nah, pertama kali jualannya itu yang tadi gue bilang, dia ke pasar pagi by himself. Waktu itu Oh, gue masih kecil banget, oh. dia cerita by Heeh himself, dia heeh. ya kayak door to door ke grocery-grocery nawarin. Heeh. Itu udah startnya dari situ. Jadi memang bisnisnya dimulai dari situ. Nah, kemudian tapi untuk yang kemudian bicara kayak natur, udah Heeh. beda. Oh, Dia udah coba beda. try Produk nih. pertamanya apa bokap? Produk pertamanya bokap yang dia create ya, Heeh. itu Gizi Super Cream. Mungkin kalau generasi di Ya atas kita, ampun, itu bokap-bokap kita masih bokap yang tahu ya. oh, tahu Iya, lah. itu tuh Zaman kita juga masih yang hip warnanya itu. warna hijau gitu ya, Oh, rumput Gizi laut. Super Cream itu Yes, dari Natur juga? Sebelum ada Natur? sebelum Natur. Jadi ibaratnya Oh, emak bapaknya Natur tuh gitu ya. Iya, bokap heeh kemarin. Dan sebetulnya bukan dari produknya dulu bokap bokap bikin, dari rumput lautnya. Jadi dulu bokap tuh heeh budidaya rumput laut tahun 70. Sendiri, budidaya sendiri. Gua pernah ada fotonya cuman somehow somewhere gitu ya. heeh. Jadi bener-bener jadi Di bokap mana? di Jakarta? enggak. Waktu itu di Nusa Tenggara Barat. Oh, jauh banget. Yes. Oke oke. Gitu. Terus? Di sana jadi budidaya rumput laut.
Nah, cuma waktu itu rumput lautnya khusus yang bukan buat dimakan ya, kita ada rumput lautnya buat dimakan, tapi Heeh. tipe ini yang buat ternyata bahan bakunya kosmetik. Iya. Dan waktu itu bokap ekspor, ekspor Udah ke ekspor. Perancis Oh gitu. my God, tahun berapa tuh? Tahun 68 sampai Si 70. Gizi Super Cream ini? Yes, awal cikal bakalnya. Nah, Oh. ya bokap terus jadi iseng gitu loh. Lu Heeh. butuh segini banyak buat apa sih? Iya Pak, ini dipakai buat apa ingredient atau bahan bakunya bikin kosmetik gitu loh. Heeh, heeh, Terus bokap, ya kalau gitu kenapa gua nggak coba juga? Jadi ya kayak gitu aja. Gue coba heeh, deh bikin. heeh. Jadilah Gizi. Oh, Gitu awalnya. Jadi Gizi itu gitu. bukan gizinya dulu tapi dari budaya rumput lautnya dan ceritanya tadi karena ada pernah ekspor dikasih tahu bikin lagi sih. Jadi ya Mmm, bokap tuh gue bilang ya emang inventor lah. Coba create. banget. Yes, Iya. yes, yes, yes. Gitu. Saat ini produknya di berapa? Natur? Satu kita kan spesialis di hair care ya. Jadi you Mhm, name it deh, mau dari hair shampoo, hair tonic, conditioner, hair vitamin, mhm, hair serum gitu. Kita memang waktu itu sempat saya bangun value-nya tuh, oke, kalau you mau jadi expert hair care, ya lu siapin dong hair care seriesnya gitu. mmm, Maksudnya kalau lu cuman bilang saya natur jualan sampo, ya banyak gitu. iya, Tapi kalau kayak saya natur yang kita hair care heeh, gitu, ya belum banyak oke. gitu. Makanya kita create ya semua kategori harga kita coba provide Oh, seperti itu. Yes. Dengan ada basicnya herbal herbal. tetap Yang herbal. kalau Inven sendiri udah ada belum, Di? Mungkin gue lebih banyak Invent ke by marketing way-nya ya oh gitu. gitu karena akhirnya dalam perjalanan gue bisnis apa maksudnya nerusin gini eh ya kalau cara bokap dulu kan yang penting ada barang bagus bisa laku Heeh, gitu. Di era itu mungkin yes. Karena mungkin di era kayak tahun 60-an, heeh, 70-an itu kan yang namanya orang beriklan mungkin hampir gak ada mhm, gitu kan. Nah, terus tapi di era sekarang komunikasinya kan jadi penting nih. Karena mhm, begitu banyak udah banyak merek, banyak iya, produk gitu ya. heeh. Dan itu sesuatu yang gue lihat bokap nggak develop gitu. Yang lu bilang, Oh, aduh, ini saya nih banyak produk bagus, mhm, cuman kita nggak develop komunikasinya, konsumen jadi nggak tahu dong. Nah, mmm, disitulah gue mulai jadinya mungkin lebih banyak create marketingnya, create komunikasinya gitu. Karena oh, produk-produknya ini udah bagus, iya. cuman yang tahu ini masih banyak yang belum tahu gitu. Sekarang apa cara lo advertising-nya, Ya Natur? lebih ikutin tren ya. Heeh, Hari ini orang semua ke digital. iya, Terus yang kemarinnya bicara udah dari zamannya Facebook, Instagram gitu heeh, ya, Twitter, sekarang ke TikTok, ya semuanya kita lakukan. udah. Sudah, sudah. Cuman mungkin udah eranya nggak kita lah ya. Gue nggak joget-joget lah. Oh, ada lagi yang joget-joget? Enggak, udah enggak. Biar yang muda-muda lah Gen Z Bukan kita lah. Andi kan? Enggak juga. Kebetulan istrinya Andi ini teman kuliah Ya, saya small juga world. di Unpar ya, Small World. Suami saya teman SMA-nya Andi, Small teman world. SMP-nya Andi. Temen SMP, Iya, satu iya, gereja. satu gereja juga. Ya ampun. Terus, tapi kemarin tuh sempet pakai Luna Maya ya jadi modelnya ya. Yes, yes, Bayar berapa yes. tuh, Di? Eee, gitu ya. Hah? Jadi waktu itu sederhana aja gitu kan. Heeh, Waktu itu, kita di zaman yang waktu pengukurnya adalah follower kan. Terus kita melihat, ih lumayan follower 20 juta nih. heeh, Menarik nih gitu heeh, kan. Terus, kita lihat value-nya waktu itu namanya orang yang cukup independen kan, mhm, punya bisnis gitu ya. Ya sudah kita coba mhm, approach, "Mbak Luna, mau nggak jadi brand ambassador Natur? Kita produk heeh, gini." Yang menjadi kesamaan adalah ya kita produk yang apa istilahnya ya, nggak melihat sisi kompetisinya secara negatif, tapi kita ya ini barang bagus, konsumen butuh, saya bilang. Ya kita heeh, kayak jalan sendiri lah, saya bilang. mhm, Oke, terus kemudian tapi barunya mah apa dengan produk herbal begini keberatan nggak? Oh ya heeh, mau, ya sudah jadilah mmm, gitu. Jadi as simple as that tahun gitu. berapa itu ya? Sembilan mungkin sekitar 18, 17, 2017, 2018 gitu. Setahun ya? Yes, yes, waktu itu. Oh, ya Gitu. Karena kayak pas habis kontrak aja mhm, gitu. mhm. Pengalaman nggak enak, Pada saat apa? apa nih? Pada saat lo menjalankan bisnis ini? Bisnis. Ah, curhat ya. Nggak apa-apa dong. Jadi gini, Heeh, kalau nggak enaknya itu heeh, mungkin gue bagi ya, sampai hari ini ya mhm, ada sempat 3 momen besar gitu kan. heeh, Momen yang pertama heeh. waktu setelah terima bisnisnya ini. Oh Jadi iya,
Ya tadi Serah terima itu sorry, bokap meninggal belum atau belum belum, sebelum? sakit Oh sakit sakit, tahun sakit. berapa? Tahun 2001. 2001. Yes, tahun Heeh, heeh. 2001. Gue balik dari Australia pas 98 pas, Krismon. Krismon, itu Heeh. pas gue balik tuh. Oh Jadi iya, pas gue iya. balik, habis itu selang cuman sebulan langsung Krismon. Heeh. Nah, gue balik, terus, tahun 2001, satu Mhm. bokap sakit. Nah, itu tuh jadi, nggak ada tuh seremonial, ini nanti Andi penerus saya." Nggak ada. Tapi bokap sakit, "Udah, kamu terusin nih kerjaan-kerjaan saya." "Yang mana?" Heeh. Ya ini semua gitu, deng gitu ya. Heeh. Yang ya sudah, terus everybody like, ya cari gua dong, Mhm. gitu Nggak kan. apa-apa Pak Andi mah, Iya, gitu bokap loh. udah sakit. Karena bokap udah sakit, dan Heeh. waktu itu kan bokap kena stroke. Jadi ya langsung langsung agak jadi parah lah, maksudnya ya Mhm. udah Tunggu, bener-bener. 98 ke 2001 lo ngapain? Selama itu gue jadi kayak, nah bedanya Heeh, waktu kalau kecil SD SMP gue asisten tadi, asisten ikut-ikut doang, heeh, gitu kan, bantu-bantu doang. heeh. Nah dari 98 sampai 2001 gue asisten mulai mulai naik kelas lah gitu ya, mulai Oke, oke. ngerti, Heeh, oke, oh flow bisnisnya kerjanya begini-begini, oh yang mesti ini heeh. kontrol begini, terus ke pabrik udah kamu sadar ke pabrik, oke, udah bisa ngeliat, kamu jagain. Mhm, Jadi memang ada pas yang ya lebih lah gitu kan, mhm. yang tapi decision maker-nya masih di bokap. Ya, Tapi prosesnya udah involve, ya. gitu. Itu aja selama 3 tahun, Heeh, heeh. gitu. Nah, tapi pas 2001 itu, ya akhirnya decision maker juga di gua, Bokap udah nggak ada udah lagi ya, enggak, udah di gitu loh. rumah? Yes. Oh, Jadi tapi kan gini, beda sama kita in proses heeh. kerja sama kita decision making. Iya, Waktu kita make decision making kan banyak pertimbangan, ada yang kita hitung, ada yang kita ukur. mhm, Ini kan gua nggak belajar, mhm, nggak ada yang ngajarin gitu loh. mhm. Gitu. Jadi kayak apa ya, kayak separuhnya kayak insting, separuhnya kayak nebak. Bener nggak ya Tapi menurut Masanya? bokap nggak punya orang tangan kanan gitu, kepercayaan yang bener-bener ada buat guidance lu, nerusin Nggak company? ada Nggak ada? nggak ada. Oh, dia Everyone one is man show ya? one man show, gitu Oh, loh. oke, Everyone semua else gua waktu itu kerjain? profesional, people Oh, hire gitu kan. heeh, heeh. Iya, bukan kita nggak bisa expect banyak, cara berpikir beda pasti kan, bisnis sama pekerjaan, Iya, 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 iya. gitu. Ya itu. Keluarga nggak ada yang ikut ya? No, Maksudnya no, siapanya bokap gitu, dari no, awal sendiri dia? yes. Nggak ada Minta yang jatah kita tahunan bantuin iya, adik apa? minta jatah tahunan iya. Oh, tapi bantuin Nah, adiknya nah, kayak sepupunya gitu, "Lu bagian ini ya, bantuin gue." Nggak ada? Oh, gue oke. pernah ngobrol sih, "Pak, yang pasti kan keluarga kita besar gitu ya." Mhm. Enggak aja jawabannya. Nggak? Somehow lebih comfortable, ya saya kerja sendiri. Oh, Oh, ya oke. udah oke, gitu, your choice gitu. Berarti awalnya tahun 68 yang 68. gizi itu? Oh Yes, iya, semua dikerjain sendiri? kerja sendiri. Sampai cari ke NTB waktu itu? Yes, Oh budidaya my god. sendiri, create sendiri first produknya. Sampai ada cerita Oh, lucunya, zaman dulu tuh ada, kalau zaman kita masih nggak ada namanya krim, apa namanya, buat buat gosok tuh, heeh, namanya Remason. heeh, Masih ingat nama inget, Remason? heeh. Itu kemasannya, itu kemasan pertama gizi itu. Oh iya? Yes, jadi bokap waktu itu Bokap belum, beli ininya, jadi waktu itu kosongannya? karena belum merasa, kan masih coba-coba, ngapain saya ke pabrik Heeh, beli kemasan khusus, heeh, pasti kena minimum order gitu kan, heeh, kena heeh, kena banyak gitu dan mesti bayar heeh, bahan mahal dulu. heeh. Akhirnya udahlah, zaman itu ada namanya kemasan Remason bekas, orang Iya. kumpul-kumpulin, kita beli itu aja dulu. That's the first Itu packaging. yang dikirim ke Paris? Yes. Enggak, Oh itu yang bukan? kita jual di Indonesia. Oh. Kita nggak pernah ekspor produk terus terang. Itu. Oh, Tapi itu kemasan pertamanya. oh gitu. Gitu. Terus namanya kemasan dusnya itu Heeh, bener-bener gunting sendiri. Jadi kayak prakarya. prakarya. I know. Oh gitu. Gitu. Ternyata aku belum lahir. Jadi kalau nggak gue tahu tuh pas kemarin gue nggak gunting-guntingnya tuh. Gitu. Ya Oke. itu. Terus tadi Krismon Oke, itu pertama ya, 2001, pengalaman heeh, heeh. 2001. Jadi waktu itu bener-bener satu momen yang Yahoo expect. Karena bokap Mhm. sakit capek sih gitu ya. Ya udah, itu bener-bener, Tapi penjualan gimana tuh, Ndi? oh ikut down. Down? Ikut down. Somehow, apa ya namanya ya, kayak kayak ya tadi, ownernya sakit, bisnisnya ikut sakit. Iya, iya, Itu iya, yang iya, iya. merasa, waduh, impact seperti itu ya, gitu Heeh, itu. heeh. Itu pertama. Lalu yang ke mungkin momen keduanya tahun waktu gue merit, gitu kan, 2004, 2005. 2005. Jadi Iya, gue diundang, tapi nggak datang karena waktu itu kantor lagi pindahan. Gue sampai nelpon di, maaf ya gue nggak datang. Jadi lupa pasti. Di kantor lagi pindahan, nggak datang.
Jadi, Terus terus? ya kan beda dunia maksudnya tadi kalau waktu masih single ngeliat kita kerja, oke waktu kayaknya tiap hari kerja gitu ya. Heeh heeh. Terus pas mulai menikah, deng, ini cara lihatnya jadi beda. Mungkin jadi kayak kayak ya tadi kayak ada momen dewasanya baru di situ jadi rasanya Oh, gitu. Sebelumnya kayak wah kayak masih waktu jiwa itu muda, masih di Tebet? cepet 2001 masih di Tebet ya? cepet Rumah di cepet dalam. Tebet Ya dalam? cuman 1 jalan 5 menit. Oh, oke oke. Yes, dekat banget. Karena waktu itu kan tinggal nyokap. Heeh heeh. Nyokap juga udah usia 70-an, jadi ya Heeh. udah mulai kesepian. Gue bilang, eee, s saya mau merit nih, tapi nggak bisa tinggal serumah nggak apa-apa ya, gitu Heeh. kan. Tapi deket kok, gitu loh. Setiap hari main Oh, deh, iya pokoknya, iya iya. gitu. Nah, eee, ya waktu masih single, ya kayak rasanya emosionalnya tinggi, Heeh. berapi-api, lihatnya nggak bener marah-marah sana sini, Oh, gitu kan. gitu ya, Terus Pandi galak. iya, gitu kan. Tapi don't Ada worry don't worry, stresnya? Karena ada eee stresnya juga ya? ada ada Heeh. ada, different kind of stress ya. Tiba-tiba sendiri gitu Yes kan, yes heeh. yes. Terus terus, tapi kalau ada ya karyawan cewek nangis, gue nggak berani marah-marah. Ya ampun nangis, Heeh, kenapa dia? Ya karena berarti nggak tahu ada apa ampun. tuh. "Udah deh kamu nangis di luar sana, nangis dulu deh, baru entar masuk lagi sini," gitu ya. Nah, terus pada saat married ya kedua itu jadi melihatnya, Heeh oh dang, ya maksudnya akhirnya menyadari marah boleh, everybody have the right to be angry gitu kan. heeh Cuman mungkin kita harus kayak move back satu langkah sebentar. heeh. How to treat marahnya, perlunya marah dengan emosional atau Oh, perlu marahnya yang cara lain gitu kan. heeh Karena not heeh. not every problem is the same, not every person is the same gitu. Nah, disitulah momen kedua gue mulai ngeliat segalanya dari kayak kacamata orang yang gue ajak bicara. Itu Proses momen kedua, pendewasaan. proses pendewasaan Oke gitu. oke. Ya. Di Nah, situ mikir kalau nggak ada mereka juga susah. exactly, exactly. Heeh Maksudnya heeh heeh. Dan itu ya. orang lama semua? Ikut bokap dari Yes, lama? ada beberapa karyawan tuh yang udah sampai 40 tahun. Tadi dari tahun 60 itu ikut Ya sampai astaga. nerusin ligamen gue, sampai pensiun di zaman gue gitu Oh, kan. oke oke. Ya sampai sampai waktu itu gue bilang, "Iya, yang terima kasih bukan saya nih, ini saya wakil orang tua nih," gitu ya. "Saya makasih banget kamu ikut udah Oh, 40 tahun." Wes, heeh lain heeh. lah ceritanya gitu ya. Itu. Nah, yang Iya. ketiga mungkin tahun 2010 di masa waktu itu nggak lama nyokap meninggal. Heeh. Gitu, nggak lama nyokap meninggal, sama kayak jadinya gue udah nggak ada orang tua nih, Iya iya iya. gitu loh. Dulu kan mungkin kalau ada orang tua kayak masih punya gue kerja Mhm. hidup mungkin nyenengin orang tua dulu, gitu ya. Gue nyenengin orang tua dulu gitu, everything for my parents gitu kan. Mhm. Bokap nggak ada, berarti my mom, gitu kan. Mhm. Tiba-tiba my mom nggak ada ini, Mhm. terus gue kerja dulu buat apa, Heeh. gitu loh. Ya sekarang gue ada keluarga gitu kan, cuman jadi kayak missing one person yang dulu lo respect, yang dulu lo jadi kayak inspirasi, dulu Iya, yang membuat lo jadi hari ini kan mereka, betul. gitu loh. Kalau keluarga sekarang wife and kids kan berikutnya, Heeh cuman yang membuat gue harap hari ini kan ya bokap nyokap. heeh. Nah itulah momen gue merasa bahwa mulai yang akhirnya kedewasannya kayak naik level lagi yang kayak jadi orang tua banget gitu loh, gitu. Mmm. Itu sih momen perubahannya sampai hari Mhm. ini. Jadi kayak hari ini gue ngeliatnya udah Eee, marahnya udah sangat-sangat kurang, sampai Heeh. orang beberapa karyawan yang dulu sempat ikut ke gua bilang, "Bapak kok pernah jarang marah ya?" "Oh gitu ya, kangen ya? Oh, Mau saya marahin?" karena gue kenal Andi itu orangnya cengengesan. Jadi gue nggak kebayang dia di kantor Pak Andi yang galak tuh jauh lah. Dia nih kayak gini nih, ketawa dulu gitu kan, Iya cengengesan gitu iya kan, heeh. Mobilnya penuh gitu, dia santai aja, "Ikut ya Ndi?" "Iya iya," iya, gitu, ikut aja semua gitu. pakai transportasi pokoknya deh, Iya. sampai yang apa, madol pun gue ditungguin di depan gitu, gue inget banget tuh, "Lu entar pakai situ Ndi ya?" "Iya iya iya." "Entar kita kabur nih dari kelas." "Oke, bener ya jangan sampai gue udah parkir gue ditinggal sendirian," gue bilang kan. Iya bener kejadian itu, akhirnya terus lari 7 orang. Tahu nggak mana tuh? Heeh, Pondok Indah. Original Iya, Mall. Pondok Indah Mall. Oh, itu Dunkin hits Donat. banget. Udah ada, itu Oh udah spot. oh, iya iya, Dunkin Donat heeh. Pondok Indah. Tantangan dari bokap sama sekarang. Kalau sekarang sih gue lihat ya, bukan produk, hair care ya, Ya, sekarang produk kulit, perawatan wajah kan banyak banget. sampai terakhir gue ada Lokal kosmetik. semua hah? Udah ada? Kosmetik. Mizu Kosmetik. Mizu? Oh, Yes. oke, entar gue lihat ya. Yes, yes, Oke yes. oke oke. Jadi kita waktu itu nah ini kita nggak develop, kita akuisisi. Oh gitu? Yes, 2 tahun yang lalu Oh good. 2022 Iya gitu. iya Karena iya. waktu itu memang gue punya kayak ekspektasi lah Heeh dari sampo, udah hair heeh care, terus gue bikin skincare. heeh.
lucu juga ya kalau punya kosmetik. Ini kan tetap dalam satu dunia dong, Heeh satu heeh industri heeh, kecantikan gitu heeh ya. Nah, akhirnya gue hunting lah istilahnya. heeh. Karena kalau gue develop, gue cowok jadi nggak terlalu ngerti Iya kosmetik iya kan. iya Jadi iya udah iya. mending gue hunting cari yang mereka yang mungkin udah capek, nggak mau Heeh. terusin, ya udah gue terusin. Jadi mode prosesnya jadi Oh ke gitu. Fujitsu, yes. Nah, ada tuh kemudian Heeh. tertarik, Pak, saya udah enough mau ganti bisnis. Oh ya sudah, Mhm brandnya apa? Mizu, Pak, kosmetik. mhm. Udah, terus sejak 2002 gue take over, gue handle gitu. Jadi Mmm. mulailah nih selama 2 tahun belajar kecantikan, apa Oh itu oke eyeliner, oke. apa itu bedah, Oh, lipstick, dan so Mizu like ya? different Heeh. world. Ya, menarik Oke banget, menarik oke. banget. Nah, di situ belajar. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan tantangannya, ya Tantangan itu dari zaman bokap dan era lo sekarang? belajar. Deh, everyday Pro belajar. produk kalau dari produk banyakan Everyday. mana? Zaman bokap apa zaman sekarang? Oh, Zaman sekarang, sekarang. sekarang, Iya, sekarang. Bokap terus waktu itu gimana? mungkin cuman 3 4 4 kategori produk. Yang Sekarang kompetitor? enggak, yang kita create, yang kita Oh ada. gitu, Ya, heeh, waktu itu sampo cuman beda ukuran gede kecil heeh, gitu kan, terus ada hair tonic, udah. heeh. Hari ini gue mungkin ada sekitar 200-an Oh ya, SKU, 200-an item lah gitu. heeh heeh, Itu. Dan tadi dari yang hair care, skincare, heeh terus kosmetik heeh. dan wow, amazing dunianya gitu. Mmm, Amazingnya ya kayak kita bilang sampo. heeh Siapa sih maksudnya berapa banyak sih orang yang nggak ngerti cara pakai sampo gitu heeh kan? heeh. Mungkin udah hampir nggak ada. Mungkin Nggak ada. everybody udah tahu cara pakai sampo gitu Heeh ya. heeh Jadi kalau namanya kita nawarin sampo heeh ya tinggal tahu iklannya gitu kan, tahu mereknya gitu, heeh tahu model iklannya heeh. gitu. Terakhir adalah diskonnya berapa gitu. Karena Oh, kan udah sesederhana itu. Maksudnya ini iya iya everyday iya. use gitu kan. Heeh heeh. Kita nggak ada nilai lebih yang bisa kita, maksudnya nggak ada teknik cara keramas yang beda-beda kan. Ya cara keramas ya cuma satu, ada air, keramas Iya. selesai kan Heeh heeh heeh. gitu. Tapi kan beda kalau kita bicara tadi kosmetik gitu kan. Mhm mhm. Nah, kosmetik ini kan jadi kayak personalized yang beda warna, maksudnya warna sama beda nama aja orang tertarik gitu. Iya iya Dari situ iya. yang buat gue menarik, ih menarik banget ya. Heeh. Dulu nggak ada tuh namanya sampo, maksudnya bicara sampo aloe vera, sampo ginseng, terus orang nggak tuh beda. Orang masalah itu ya sampo, kan cara Iya. pakainya dikeramas gitu kan. Heeh heeh. Ini cuma bedanya, oke yang ginseng mungkin buat kerontokan, yang aloe vera ingredientnya buat rambut lebih lebat. Cuman batas itu. Mhm Cuman mhm. cara pakainya sama. Sama. Kemudian hasil akhirnya sama. Itu Heeh. kan toh lah mesti lo handukin, lo keringin pakai air dryer gitu Heeh kan sama gitu kan. heeh Cuman pada saat bicara kosmetik, wes itu beda. heeh. Mereka semua ekspektasi kan di hasil akhirnya. Betul. Oh, merahnya beda dikit aja buat konsumen tuh kayaknya, Heeh "Enggak, saya mau merah yang kayak gini." heeh "Iya, Ibu, yang merah itu awalnya kayak gini, Bu." "Enggak, tetap yang ini." Nah, heeh. akhirnya di Padahal situ nempel di kulit masing-masing orang juga jatuhnya beda. exactly, I know right, Iya, gitu loh. Jadi heeh ya itulah tantangan juga jadi tantangan. heeh. Tapi ya buat gue itulah belajarnya, Mmm. gitu loh. Jadi nggak sederhana akhirnya nawarin cuman sama-sama merah, Mhm. gitu loh. Itu Heeh. serunya. Jadi Nilai-nilai apa yang dari yang lo ambil dari bokap lo pegang sampai sekarang? eh yang paling pertama ya, iya bersyukur. Oke. Bokap itu gue lihat cara hidupnya sederhana. Saking sederhananya sampai ada momen-momen yang nyokap sampai kesel. Heeh. Jadi bokap tuh kalau bicara personal diri gitu ya, Mhm baju kebutuhan sehari-hari, mhm. orang mungkin lihatnya pelit banget. Bapak Heeh punya bisnis. heeh. Itu bajunya sampai bolong-bolong Bapak masih pakai. Oh ya. Iya sampai jadi akhirnya baru beli ganti baju karena Setelah rusak? setelah orangnya ngomong. Oh. Kalau gue yang ngomong, "Pah bolong." Nggak apa-apa. Itu udah dicuekin, tapi ada tamunya Oh. gitu ya yang bilang, Heeh. "Paling ini bolong." "Oh iya, saya nggak lihat." Padahal dia Heeh. tahu. Biasanya baru ganti Oh, tuh, baru beli. baru beli. Gitu loh. Nah, Heeh. karena menurut dia Termasuk yang lo cerita tadi ya, bokap ternyata tahun berapa tuh baru pertama kali naik bisnis kelas ya? iya, Heeh jadi baru yang katanya nyadar, iya ya kerja bertahun-tahun udah capek gitu ya, heeh kerja bikin produk buat orang, diri sendiri malah nggak nikmatin gitu ya. heeh. Udah pengen naik bisnis kelas aja gitu loh. Terus dalam hati gue yang, ya elah baru nyadar gitu ya. Gue yang udah dari Australia gitu nih, duitnya udah berapa banyak nih gue dibanding gue gitu kan. Ya, tapi itulah, itu Heeh yang buat heeh. gue, apa Kesederhanaan sih, ya, ya kesederhanaan. Karena bukan bilang, yang penting kan udah bersyukur kamu bisa bisa makan, bisa hidup, itu ya. gitu loh. Heeh. Yang lainnya ya itu cuman kayak kesenangan, maksudnya bukan kesenangan saat, ya kesenangan aja kayak kayak preferences gitu loh. Heeh heeh. Gitu loh, beli tas bagus segala macam, ya plus sepatu bagus, itu preferences gitu loh. Heeh. Yang penting
ya proses of doing kerjanya aja, Mhm. your daily prosesnya. Hidup mah selayaknya aja Iya, ya, gitu nggak usah loh. Gitu. berlebihan. Dan bokap nggak terlalu, mau mobil bagus ya beli, kalau Heeh. mau beli, kalau nggak masalah. Jadi kayak nggak terlalu, Kayak mobil Daihatsu lo itu ya, iya, exactly, I know, right? Gitu. sedannya baru. Gila, Daihatsu-nya tahun berapa tuh dia? Itu dari gue SMP. Gue inget banget, Gila, berarti tahun sembilan legend banget satu itu. gitu kan, gue Masih pakai ada sampai, mobilnya? udah enggak lah, itu udah pasti kena Kali polisi. kalau lo mau simpen Udah itu, melawan emisi tuh. iya, mobil Emisinya ngangkut temen-temen gue nih, gila iya. gitu ya. Itu. Heeh, Jadi itu yang gue bilang, jadi kayak heeh, bersyukur gitu. Jadi bokap selalu bersyukur dan gini gini menariknya. Pernah ada satu masa gue masih ingat banget gitu ya heeh, statement bokap. eh Dia punya moto dia ya, heeh. hidup tuh buat makan. Hidup buat makan, Yes. oke. Gue bilang, Mhm. loh bukannya hidup buat cari duit? Lah kamu udah punya duit buat apa? Kalau saya cari duit buat nanti kalau punya duit saya mau makan. Oh, dia suka makan enak. Dia ngajakin istrinya, Heeh, ngajakin gue makan. heeh. Terus kadang ada keluarga-keluarga beberapa kali dia undang makan. Oh gitu, di Jadi rumah apa di restoran? di restoran, Oh gitu, di restoran. Jadi cari buat itu nyenengin orang kepuasan, ya? buat itu kepuasan dia. Oh, Bukan karena bisa bayarinya traktir. ya, tapi bisa ngajak orang makan. Berarti kayak ada kebanggaan, gue berhasil nih, gitu Oh, loh. oke Dan oke. dengan gue kerja menghasilkan, terus gue ajak orang makan dan prinsip, Heeh, nah kamu hidup buat apa kalau nggak makan? heeh, Nggak makan mati gitu kan? mhm, Buat saya, buat gue tuh make sense, simple. heeh, Cuma kan heeh, jadi kayak ya bisa motivasi dong. mhm, Gitu loh. Kan orang ada yang gue kerja supaya pengen punya rumah besar, gue kerja pengen mhm, nanti bisa traveling gitu kan, mhm, atau menaikkan haji orang tua saya. mhm, Itu kan jadi motivasi motivasi tiap orang mhm, berbeda. mhm. Bokap gue motivasi sederhana aja, hidup buat makan gitu kan. Dan traktir Iya, orang jadi makan, kalau ngajak orang gue makan. nggak menghasilkan duit, gue nggak makan nih. Heeh, Sederhananya begitu. heeh, Ya, heeh, jadi hal seperti itu yang buat gue yang masih sampai hari ini ya itu heeh, heeh. kesannya. Gitu. Terus nggak percaya kartu kredit ya, ampun deh. Oh gitu, Yes, makanya ya, semua bawa cash zaman dulu ya? yes, I know. Dan kadang-kadang Kartu kayak debit kan hari nggak ini ada. yang bicara cashless, Heeh, kalau gue bilang kalau gue masih hidup nih orang pertama yang stres. mau beli ini nggak boleh, nggak apa-apa. Iya, Nggak harus terima exactly. tunai gitu ya? Iya. Sampai Oh, gue traveling ke luar negeri, heeh, itu kartu kredit tuh cuman taruh di kantong doang. Nggak pernah keluar. Gue nggak pernah sekalipun lihat kartu kredit bokap. Ada punya, punya, tapi nggak pernah nggak dipakai? pernah, nggak pernah. Ya ampun, cuman bayar Kalau tahunan doang ya? yes, kalau hotel aja kan biasa tuh Heeh, deposit money. heeh, Biasanya kan kasih kartu kredit ya. kredit, Enggak loh. dia kasih cash? Apa cashnya? Oh gitu. Jadi satu sisi kalau gue Heeh, ngedampingin bokap, gue pot-potan dong, bokap gue pegang duit nih, orang iya, tua gitu. dikas gitu ya? Iya, Zaman dulu zaman dulu jajan gitu di kan, tas. I know right. Wah, Oh, ya gitu. Gitu loh bokap. Jadi ya tapi buat gimana gue ya mengambil sisi cara positifnya, heeh, iya jadinya kayak boleh punya ambisi, which is heeh, wajib, tapi tidak perlu berlebih lah. mhm, Kita hanya tahu batasnya di mana. mmm, Gitu sih. Dan itu yang masih hari ini gue sederhana banget, pegang. benar ya, Yes, yes. kerja keras dan nah sekarang lu kan ini hampir generasi ketiga nih, Di, ya Yes, kan? yes, yes, Lu yes. umur udah segono Yes, segono yes. kan? Iya, iya, iya. Anak lo gimana? Sama kayak lo Nggak, didikannya? beda Lo ajak jadinya. keliling? Jadi beda. Jadi Heeh. totally beda. Jadi, eee, Dua-duanya apa yang cowok aja nih yang diajak keliling? dua-duanya Dua-duanya? Oke. dua-duanya dua-duanya. Jadi agak bedanya somehow di gua yang cara bokap bagus, Heeh. cuman need to be modified gitu. Oke. Gua ngeliatnya modified bahwa nge 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 mengkondisikan anak perlu. Ya, gue lihat kayak apa, beberapa teman gitu gue ngobrol yang apa, family business gitu, pembentukannya itu bukan pada saat, nih apa udah mau resign kamu terusin. No, 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 no. Pembentukannya dari awal, dari kecil. Mhm. Dari kecil dengan cara tadi yang mungkin, yuk ikut ke kantor, lihat papa Mhm. meeting gimana. Oh gitu. Yuk ikut ke kantor kenal nih, ini manajer sales, ini manajer produksi. Heeh heeh. Menurut gue itu yang lebih jadi efektif ya. Oh, Gitu. Satu, itu membangun sense of belonging itu sense of ya? belonging. Kemudian Heeh. karena udah sering ketemu orang jadi Mhm. Mhm. nggak ada rasa canggung, Kalau Mhm. when you want to be a leader gitu kan, Mhm. terus kalau sama orang lo canggung, nggak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol, mateng tuh, gitu kan. Mmm, mhm mhm. Bagaimana mereka akan jadi respect sama lo, bagaimana mereka Mhm. akan terus jadi, maunya apa sih, gue nggak ikutin deh. Nah, Mhm. tapi kalau dari kecil udah terbiasa ketemu orang itu, it's just fine. Ada Mhm. orang lebih tua, ya it's okay, gitu Mhm. kan. Mhm. Karena nanti kita ke karyawan juga ada yang tua-tua loh. Ya Dan ya expecting ya. semua karyawan kita anak muda. Ya Orang ya ya. yang akan lihat kita lebih berusia, berumur, terus mereka respect. No, no, no. Ada karyawan kita mungkin nanti yang juga lebih tua dari kita, gitu kan. Heeh. Nah,
kita jangan jadi terus, "Oh, dia lebih tua, kita hormat." Yes, tapi kamu kan atasannya, kamu bosnya. Mhm, Bentuk hormatmu beda, gitu mhm. loh. Mungkin kamu lebih sapa, lebih sopan. Iya Tapi iya. bagaimanapun this your worker gitu loh. Mhm, He depends on you. Jadi mhm, kita harus dalam situasi yang bisa ngasih, balik respect dia ke kita, mhm. gitu. Jadi gue ngeliat jadinya hanya perlu dimodifikasi, ya kalau dulu kita nggak tech ya, nggak ada teknologi, handphone Mhm, aja zaman kita ada gitu, kagak ada gitu, masih nggak telepon ada. yang diputar gitu ya, masih telepon gitu kan. Iya. Nah, kalau istri gue si Rani juga bilang, "Iya sampai, eee, teleponku dikunci tuh," Dikunci, gitu kan, terus heeh, pakai begini, iya, samping, pakai samping dipencet, iya, ya karena iya ampun, itu. iya iya iya. Itu yang kayak nggak ada istilah pulsa kan, telepon berjam-jam terserah deh gitu ya, Heeh, gitu. Hari ini kan udah nggak. mhm, Berarti, gue ngeliat juga namanya informasi udah murah. betul, Hampir murah ya, karena heeh, Wi-Fi, platformnya banyak banget, ada Facebook, ada YouTube, heeh, everybody sharing information. mhm, Jadi kalau anak cuman terpapar informasi segitu masifnya, tapi kita dengan model yang kayak zaman gua, ya nggak akan works. mhm, Mereka juga mhm, harus kayak mereka malah mereka yang challenge kita jadinya. heeh, "Papa, saya dengar video kayak gini gini gini." Maksudnya apa? heeh, "Kok di heeh, pabrik papa nggak ada ya?" Gitu. mhm, "Kok di karya papa nggak ada yang model kayak gini lah?" Nah heeh, nah di sinilah kita jangan jangan jadi, "Oh, itu nggak bener. Itu kan beda tuh di Amerika tuh jangan, no, no, justru kita coba jembatanin, kasih solusinya, mhm, kasih logic thinking-nya. "Ini ke mmm, pabrik, yang kamu lihat seperti ini mhm. nggak beda. Menurut kamu harusnya gimana?" Akhirnya ada dialog Oh, oke gitu. oke, Cara gue jadi begitu. heeh Gue heeh, nggak langsung untuk bilang ini nggak benar, ini beda negara segala heeh, macam, nggak. Tapi ya udah kita coba aja lihat, what do you see? Menurut kamu gimana? Terus mhm kalau mhm, nggak sesuai, kenapa nggak sesuainya? Jadi way ah, of gue yang coba bangun mereka ke dunia kerja ini dengan cara seperti itu. Gitu. Nah, tapi mungkin nanti yang paling beda adalah heeh, kalau dulu bukan kan yang gue bilang dari kecil udah mendesain terus nanti pokoknya kamu ntar nerusin saya. heeh, Hari ini kayaknya generasi nggak bisa gituin ya, iya generasi iya muda iya iya, gitu kan. Mereka heeh, pengen kayak ada freedom, ada ya gue era beda gitu kan. mhm mhm, Gue kasih. Jadi kayak dari mmm, sekarang mau apa hobinya gambar gitu ya. Udah mau heeh, ke sekolah art silakan oh, gitu. Cuman ya ini setiap orang beda ya, heeh cuman, di gue ngeliatnya gini, pada akhirnya yang namanya ekonomi, kebutuhan dasar manusia heeh, harus menghasilkan uang untuk kehidupan, itu kan betul, apapun profesi lo akan sama, iya, gitu. heeh, Dan anak-anak gue ini kan nanti mhm penerus ini kan jadinya, lo udah ada usaha orang tua, gitu loh. mhm, Ya sebetulnya what else do you expecting to find gitu heeh, kan, gitu iya, loh. Ini sesuatu yang tinggal sebenarnya lo nerusin. heeh Gitu. Mungkin dengan skala yang berbeda dengan gue dulu mulai gitu heeh kan, kayak tadi gue bilang, gue mulai cuma jualan 4 produk, hari ini gue jualan 200 produk, ya mungkin heeh, skalanya doang beda, tapi way of doing bisnisnya kok kayaknya fundamentalnya bersama ya, mhm yang tadi ya lu harus belajar terus, mhm pantang nyerah gitu loh. mhm, Pengalaman gue yang paling berharga adalah owner itu kerjanya paling capek. gitu ya, Iya, jadi kalau iya, cerita bahwa karyawan tuh kerja paling capek, ya karena yang lihatnya di kantor sih, heeh nggak heeh. lihat Sabtu minggunya kan. Iya, mereka mikir, ya Oh, sorry itu oke. saya mungkin, ya Bangun mikir, tidur mikir bulan gitu. ini gajian, kan gitu aja, I know sorry ya, right? heeh, tapi kalau owner kan gimana nih harus sustainable, Iya, gitu gimana loh. ngasih THR bener, Iya, ah, THR-an. I know right? Gitu loh. Eee, semoga Heeh, tanya setelah THR aja ya. Gitu, soalnya kalau heeh, terlambat bayar THR-nya jangan komplain. Gitu. Iya, nah itu heeh, kan sisi yang kadang as a profesional nggak lihat. Mereka iya mungkin iya, expecting, "Oh bos sibuk, bos heeh stres." Cuman, do you really know what bos stress is? Itu kan heeh, enggak. si nasib anak istri lo gue yang nanggung loh sebetulnya. Exactly. Iya. Iya, betul betul, iya iya, kebayang kebayang. Gitu. Nah, ini justru cara pandang yang lebih, apa istilahnya ya, gue ngeliatnya ini yang lebih punya valuable, ini yang lebih penting di Heeh generasi, ya di generasi anak gue, heeh gitu heeh, loh. Kamu mesti punya cara pandang ini, bukan mmm, bukan kamu jadi cara pandangnya kayak orang kerja, orang profesional. mhm No, 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 mhm, kamu harus cara pandangnya ini, iya gitu iya loh. iya. Nah, ini nggak ada ilmu sekolahnya Heeh. masalahnya. Tapi patah hati nggak di kok tiba-tiba Tiara sama adik siapa namanya? Max, Max ya, tiba-tiba, "Aku nggak mau nerusin ini." Nggak apa-apa? enggak. Terus siapa yang nerusin? Nggak Iya. heeh. Nah itu. Iya, we'll see deh. Cuman, jadi Heeh kayak challenge juga buat gue begini, heeh challenge bukan bukan buat buat anak gue jadi pengen apa, gue gerakan nerusin gitu kan. heeh Tapi challenge kan ada istilah sekarang kan,
self governance company. Heeh, Jadi bagaimana company itu tetap bisa eksis walaupun ownernya sudah tidak involved di operation heeh. itu. Nah, itu jadi kayak misi gue sekarang Oh gitu. gitu. Yes. Plan B gitu ya? Yes, gitu. Oh, Awalnya oke kan gue oke. masih suka banyak involve nih Heeh sebagai heeh, owner, juga sebagai profesional gitu heeh, kan. Cuman karena gue involve karena gue lagi jadi kayak ada passionnya tadi. Jadi kayak jadi heeh, mulai enjoy gitu dengan dunia kerja heeh, gitu loh. Nah itu, cuman jadinya kan kalau bicara sustainability masa masa depannya nggak heeh. bagus dong. Nanti Iya. kalau gue terus jadi tidak bisa involve lagi gimana? Masa bisnis gue Mhm, ketergantungan? Ya mhm. harus bangun sistem, harus nah ini jadi kayak challenge gue sekarang. Gitu. Apa Gimana tuh? Jadinya gimana gimana? bisnis ini tetap bisa sustain, bisa jalan Heeh. tanpa ada gue di situ. Gitu. Oh, sedang lo usahakan? Yes, yes. Oh, Ini gue gitu ya? bangun. Berarti kan ada kayak regenerasinya harus bagus, harus jalan, Mhm, harus kita bisa terima different point of view karena mhm generasinya mhm. beda-beda, sistemnya harus dibangun, gitu. Kayak pertanyaan gue tadi, bokap Yes. itu ternyata tidak punya orang kepercayaan, Yep, tangan kanan, gitu. yep. Itu lu melihatnya sebagai hal yang negatif atau positif? Gitu. Dua-duanya ya. Hmm. Dua-duanya gini. Kalau negatifnya jadinya kayak semua problem, semua idea, semua Heeh. solusi tanggung sendiri tuh, Iya. ya kan? Kayak mau gue sharing sama siapa ya? Heeh. Kira-kira ide gue bener nggak ya? Gitu kan nggak, Iya. jadi nggak ada. Oke. Dan dan sering kali bokap tuh kalau sama nyokap gue perhatiin nggak Mhm. pernah ngomong kerja gitu, Mmm. karena nyokap selalu udah jawabannya, "Udah kamu pikir aja, kamu yang kerja kan?" Gitu Mmm. bilang, curang nih nyokap gue nih kadang-kadang, gitu ya, sorry Bu ya, gitu. Tapi ya gimana, memang kayak udah ada role-nya somehow. Heeh. Nah itu menariknya, dalam ini sedikit kayak geser ke rumah tangga ya. Mhm. Gue ngeliat bokap nyokap tuh waktu itu role-nya clear banget. Oke. Bokap itu ya seorang orang yang kerja, Cari uang. cari uang, Heeh. gitu kan. Nyokap itu ya pendamping ibu rumah tangga. Mmm. Kalau urusan-urusan kayak, kondangan, ada undangan tamu segala macam, Mhm. nyokap siap dampingin Oh. gitu kan. Heeh. Terus bagian yang istilahnya, apa ya, Ap PR-nya tuh heeh. nyokap, Oh gitu. yang jago ngomong tuh nyokap. Sama tuh gue Oh, kayak nyokap ini talented banget ya, kayak hebat everybody tuh ngomong ya. bisa masuk. Oke Terlepas dia tahu oke. gue nih orang tua, masa nggak dengar orang tua punya omongan. Heeh Nah heeh. dia tahu Dan itu dia tahu produk juga? PR juga ya wah, sebetulnya ya? Nggak dibayar tapi. terus tau nggak, yes, dan tau nggak ide Heeh. sampling itu dari nyokap. Jadi kayak Oh. hari ini kan kalau kita sampling sistematis ya, ada kita Heeh. bikin sampel, kita ada karyawan bagiin dong di Iya sampling. iya iya. Kalau dulu cara nyampingnya beda. Heeh. Dulu jadi kalau kita tadi bertamu, Heeh. nyokap bawa tuh satu kantong produk-produk. Ini oleh-oleh buat tangan, itu nyampling. Kan mau nggak mau yang Oh, tuan rumahnya dikasih produk gratis pasti pakai dong. pasti Iya. pakai. Nah Iya. kalau itu gue kadang gue hitung, nah kalau seminggu aja Mhm. datang ke satu Dia pergi kondangan gitu heeh. kan, terus ke rumah temennya 3 kali, Mhm. sebulan udah dapat 12 sampling tempat gitu kan. Mhm. Setahun berapa tuh gitu loh. Mhm. Ya, jadi ada seninya di situ yang bilang, "Oh, iya, Mhm. kenapa nggak kepikiran?" Mhm. Nah, hari ini siapa sih orang yang datang ke rumah buatan gua jangan lupa bawa produk, sorry. Terus bawain produk gitu ya, nyampleng gitu ya. Heeh. Untung gue punya loh. Pasti orang Nah, bilang ngatur, enggak, "Yang mana semakin ya?" gua Gitu malu kan. malu hati gua bilang, "Ya aduh ternyata Hera pakai lagi." Pakai tuh jaga kesuburan rambut. Karena Yes, rambut rontok, gue pakai ini, asli pakai ini. iya. Gitu. Karena anak Terus gue, terus kalau main heeh. ke rumah temannya, "Ih, kamu bawain ini buat temen kamu." "Alah ngapain sih, Pak, malu banget." Iya, You know right? kebayang kebayang anak gue juga gitu. Iya kan? Tapi Enggak. kan padahal dalam konsep kita marketing, itu nyempling. Nggak Heeh, mau temen lu pasti pakai. Orang tua heeh. jadi pakai. Apaan Kasih tuh? aja, heeh. Gitu loh. Oh, Cobain nggak dong. mau ya? Kebayang anak gue juga gitu. Yes, yes. Susah. Itu seni. Jadi Heeh. role-nya seperti itu. Itu yang Mhm. akhirnya gue sama istri Tapi juga sebenarnya nggak juga nih, itu nyokap bantu bokap juga. in a way, in a way. Heeh, Tapi nggak dalam sisi yang tadi ambil keputusan, e hitung-hitungan duitnya, heeh. Itu enggak. inisiatif dia sendiri ya? Maksudnya pergi Yes. ke mana-mana bawa Yes. Yes. Dan sama along the cerdas. way gitu ya, along the Heeh, way, ya tadi bokap juga jadi kayaknya, "Ah, nanti yang ngomong kamu ya," gitu. iya Kamu yang iya maju, iya. kamu yang buka, Heeh yang heeh. hahihinya kamu ya, Iya gitu iya kan. iya iya iya. Ini Oh, sekarang gimana nyampleng-nyampleng bagaimana nih? gue masih sih, Acara reuni sekolah, iya nggak yes, sih? yes, Bagi-bagi. gitu dong, gitu loh. Iya, Iya, tapi jangan bilang gue nyampe kok jadi bukan rahasia nih. Enggak, kalau itu nggak apa bener-bener gue ih, ikhlas, seneng lagi. gue ikhlasin, Heeh, teman-teman gue seneng lagi ikhlas, gue dapat produk ini, iya kan. Dulu iya. gue juga gue pakai dapat apa aja tuh dari lu waktu kita reunian, iya kan? Jadi, ya bokap pernah bilang, Heeh, "Kalau kamu emang yakin produk kamu bagus, mhm, enggaklah kamu nyempling."
Mmm, gitu. Kalau kamu mhm. nyempling aja kamu ada rasa malu, berarti kamu nggak yakin produk kamu bagus. Oh gitu ya. Itu yang Iya membuat iya gue iya waktu iya. ada momennya gue bilang, "Iya ya, make sense sekali dan dalam loh itu artinya." Heeh Kita heeh masih heeh. ngeliat orang, "Kenapa nggak dibagi-bagiin?" "Aduh, takut nggak suka, takut." Berarti lu nggak pede dong kalau barang kamu bagus Iya gitu kan. iya. Nah, tapi bukan Betul belajar, betul. ya kalau kamu memang yakin bagus ya bagiin. Iya iya Jangan iya. lihat, "Pak, nih jadi gratisan." Loh, kita ikhlas kok mau Mhm. ngasih ada maknanya kok, manfaat kok, Mhm mhm. gitu loh. Ya, bagiin gitu. Nah, jadi konsep sampelnya emang value-nya lain gitu Mhm. nilainya, bilang, "Ya oke." Saat ini yang lo lakukan apa? Dulu nyokap door to door lah istilahnya ya? Yes Ketemu yes. orang dikasih, ketemu orang dikasih gitu? Oh, saat kalau Acara-acara saat ini gue, heeh selain suka tadi support teman-teman kalau ada heeh kegiatan dengan produk, heeh. eee, ya pakai media sosial untuk sharing-sharing kan, sharing Oh, informasi, ada kegiatan ini, gue lagi ada event ini, gue ada, apa namanya, aktivitas-aktivitas heeh itu. Jadi saya heeh sharing itu. Hopefully ya orang jadi tahu terus pengen pengen join lah, gitu. heeh. Cara gitu, ya. Menarik. Happy nggak sih, Ndi, lo Apa jadi tuh? pebisnis selama ini kayaknya pusing banget ya? Pernah nggak mikir, Nah, kalau gue jadi ahli komputer, gue kerja udah di Amerika ini gitu kali ya? jadi, eee, itulah belajarnya juga. Heeh Jadi belajar bagaimana karena penting. heeh. Ada momen dalam perjalanannya gue diajarkan, dikenalkan dengan namanya aura negatif, aura positif gitu kan. Oke. Yang kadang waktu itu kan kita, "Apa sih aura?" Gitu kan, emang Heeh kelihatan gitu heeh kan. Nah, tapi orang ini bilang, "Ya Bapak nggak bisa lihat, kan yang ngeluarin aura Bapaknya," gitu loh. heeh heeh Yang Bapak harus tanya orang yang jadi lawan heeh bicara Bapak, "Ngelihat saya hari ini kayak gimana? heeh heeh. Menyenangkan, lagi kesel?" Itu auranya Bapak jadinya Iya gitu iya loh. iya iya. Gitu, dan Bapak nggak bisa ngaca untuk lihat aura Bapak gitu kan. Ini harus yang spontan, emosional at that time apa gitu kan. Heeh Nah, jadinya, mulai tuh gue iseng-iseng gitu kan, "Bapak lagi stres ya? Kok tahu dari mana?" heeh Raut muka Bapak ini." "Apa ya? heeh Bapak lagi marah-marah ya? Kok tahu dari mana?" heeh. Gitu kan. Nah, karena sering dapat apa, pengalaman gitu, jadinya kita kayak pengen belajar, kalau saya dalam auranya negatif terus, Heeh. orang mungkin jadinya kayak segan, kayak jadi males males ketemu, males diskusi gitu kan. Betul betul. Padahal kan dalam dunia kerja kita harus ada kesempatan yang sering diskusi, sering meeting, sering ambil keputusan. Kalau saya tidak bisa menjaga aura saya, Mhm mhm. nanti mungkin audiens-audiens saya merasa jadi nggak nyaman, malah banyak menyampaikan Aura tuh idea. jadinya emosi ya dia, emosi kelihatan Yes. orang bete kan jadi males nih gitu You know ya. what I mean, Heeh Nat? heeh, Kadang kita iya ngeliat iya orang iya ini iya. jutek banget gitu ya. Ya Heeh itu yang heeh mungkin heeh. ekspresi auranya. Iya 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 Gitu, iya. yang orang itu mungkin nggak sadar dan Heeh nggak heeh. salah dia, Heeh heeh. tapi saya bilang itu bisa dipelajarin, Mmm, gitu. Caranya gimana? Ya tadi, mau nggak mau bahasa Jawanya legowo lah, mmm, semua dianggap happy, semua dianggap positif, oke. gitu. Heeh heeh. Banyak senyum, Mhm, gitu ya, banyak ketawa. Nah, itu akan membawa positif lebih keluar, gitu. betul. Ya itu aja sih, Mhm mhm gitu. mhm. Karena akhirnya karena tadi, semakin lu sebagai leader, positif aura ini, wow, sangat dibutuhkan. Boleh Mhm dicap kita seorang yang galak, is okay. mhm. Cuman karyawan juga pengen lihat sisi kita yang, "Oke, lo galak, Mhm, ngasih solusi nggak sih buat gue? Ngasih betul. teaching nggak sih buat gue? Iya Ngasih iya inspirasi iya. nggak?" Itu salah satu tugas Iya, dan semua pebisnis itu hal berarti yang ya, positif loh, memberikan gitu loh. heeh, Tidak ada solusi. gue belum ketemu ya, inspiratif tuh dengan marah-marah. Gitu, Iya iya inspirasi iya itu iya. datang dari solusi gitu Heeh. loh, dari bukti gitu loh. Tapi ada juga orang emosi, justru dia menemukan jawaban ketika sedang Sedang emosi. emosi, itu nyokap gue tuh. Tapi ada dehnya, Heeh. habis diemosiin dibeliin bakso semua. Iya iya, Iya, ditraktir semua. iya, Heeh curhatan karyawan gue tuh yang udah heeh 40 tahun, heeh. kan beberapa kali pernah, "Kamu kok masih betah sih sama ibu saya galak, tukang Heeh marah-marah." heeh. "Iya Pak, tapi habis itu dapat bakso." "Pak, iya Pak, tapi habis itu dikasih uang 10.000 Pak." Heeh. Oh, Triknya ada di situ nyokap, heeh. gitu ya. Saat ini gimana? Eee, company lo lagi dalam mode apa nih saat ini? Lagi apa lagi mau Mungkin ekspansi lagi di atau lagi ada di tantangan periode apa? sekarang ini ya, setelah kita melewati masa Covid yang Heeh. benar-benar kita istilahnya kayak orang shutdown gitu Iya ya. iya. Hari ini mungkin masih sama ya, bahwa Heeh. ada generation gap. Kita Generation ngeliat gap. ada generation gap. Mhm. Jadi ada yang istilahnya di luar sana milenial, Gen Z, Gen Y segala macam. Ada generation gap dan generation gap gue ngeliatnya nggak sesederhana bahwa ini cuma social gap gitu, sisi umur, sisi perilaku, nggak cuman itu. Itu lo ngomongin apa? Konsumen ya? No 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 no, even
perusahaan. Perusahaan, Dalam oke. perusahaan dulu. Heeh, Di dunia jadinya kan orang bilang, ya yang milenial atau yang baby boomers kayak kita, cara kerja heeh, beda sama yang Gen Z. Iya, heeh, dan saya bilang, ya sudah udah tahu kan beda, gitu. mhm, Jangan paksakan untuk jadi sama. Nah itu yang mmm, gue lagi pelajari bahwa mhm, ya sudah generasi beda, usia mhm, udah beda, cara pandang beda, mhm, ya sudah beda dan terimalah, accept lah, terus kita sesuaikan, mmm, gitu. Kita bagi roles-nya. heeh, Gitu loh. Bukan kita coba menyamakan yang tua jadi ikut kayak Gen Z, yang Gen Z ikut heeh, kayak tua. No, 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 jangan. Value-nya yang sama. mhm, Nilai-nilainya sama. Nilai-nilai pantang menyerah, gitu iya kan. iya iya, Semangat, iya gitu iya kan. iya, betul, Kerjasama. heeh, Nilai itu yang kita heeh, jaga, kita samakan. mhm, Tapi style cara kerjanya, spiritnya beda nggak apa-apa. betul betul, Gitu iya loh. Dan betul, kebetulan roles-nya beda. Zaman gue, generasi kita mungkin namanya turun lapangan, datang heeh, office to office, it's fine. heeh, Ya sudah, keep on doing that. heeh Gitu heeh loh. No need to be ashamed of it gitu kan. heeh, Kadang saya ngeliat ada sales usia 40 udah kepala 5 jadi masih sales. So what? heeh, Kalau dia is a passion-nya di situ, iya, kalau is a good salesman, heeh, stop iya, gitu kan. Lalu kalau ketemu anak muda usia 20 tahun nggak mau melakukan itu, it's okay. Dia maunya di belakang layar kerja komputer, bikin data, analis gitu kan. Ya sudah. As long your roles support the company, that's all. mmm. Gitu loh. Ini banyak, ada, rumors ya, gosip di luar sana, Hmm. Gen Z ini yang lahir 80-an, terus early 90 itu juga katanya susah keep mereka lu punya karyawan Gen Z juga? Oh iya, iya, Heeh, iya, iya. katanya susah keep mereka gitu, Yes. katanya, buat mereka tuh kerja ikut orang udah nggak keren. Iya. Jadi katanya, gue ada temen ya decision maker juga di bank, mereka bilang, "Mereka ini pinter-pinter loh, tapi susah Ya, banget megang 3 bulan mau keluar, bilangnya mau usaha." Kayak gitu, terus lo gimana itu? same sama. Gue tadi Sama bilang, ya? Dan biarin aja? iya gitu Mau loh. keluar ya udah Yes. gitu? Heeh. Kan gini, yang penting dari awal ya gini nih. Jadi kayak mungkin ada triknya ya. Jadi Mhm dari awal kita cari challenge-nya sama nggak? Istilahnya ya mungkin nanti pada saat perjalanan bicara passion-nya sama nggak? mhm. Maksudnya kamu mau kerja di sini mencari apa sih? Ya, Cari uang, cari pengalaman, pengalaman gitu, atau cari challenge-nya heeh, gitu. Nah, kalau emang kita yakin kita akan memberikan challenge dan dia mhm, mencari challenge, dia pasti akan stay kok. oke. Gitu. Rata-rata yang kalau saya temuin ya, mereka mereka, stay-nya nggak lama, ya Heeh karena tadi, bahasa mereka passion, tapi heeh, kalau bahasa saya melihatnya ya udah nggak getting along aja, oke. gitu loh. Yang Heeh. company tawarkan dengan yang mereka mau, Harapkan gitu. heeh, Itu beda. sih, dan itu bukan masalah isu value uang loh kadang-kadang. Oke Ya oke. tadi, banyak kalau bahasa mereka, Heeh "Iya pengen, kerjaan yang nyaman, heeh atmosfernya bisa WFH," iya environment-nya mereka, heeh heeh. gitu loh. Cuman yang akan mengalahkan pada saat bicara ada challenge. Mmm, Nah, generasi Z ini saya perhatiin masih banyak yang pengen suka challenge gitu. Saya bisa lebih kok gitu dengan kemampuan oke. saya bisa lebih nih gitu. Oh, Nah, saya iya lihat sih kalau bener company ya. bisa memberikan ruang buat men-challenge itu harusnya mereka lebih stay on Betul betul. gitu Iya loh. iya iya iya. Ya makanya saya bilang jangan dipaksakan mereka kayak generasi Kita kita. Kita mungkin karena faktor U ya. Challenge-nya udah jadi kayak juga kurang gitu loh. Sedangkan heeh, mereka yang masih haus challenge mungkin mhm, misalnya kalau kita ujian gitu ya, mereka maunya menjawab 10 question gitu ya, 10 heeh, pertanyaan. Kita mungkin kasih 3 aja cukup gitu loh. heeh Ya heeh, ya iya udah iya. beda. Ya jangan Heeh. paksa mereka kasih 3 doang, kabur gitu. Dan jangan juga Ngasih kasih challenge kita baru. yang generasi baby boomer 10 question. Nggak dikerjain. Tinggal capek, Heeh. 7-nya dikosongin gitu kan. Ya, ya cuma saya bilang kalau gue ngeliatnya jadinya bukan kita paksakan cara kerjanya, tapi value-nya aja kita jaga. Mmm, Gitu. ini berarti company udah 56 tahun ya dia Justru yang kalau yang belakang? ngatur nih beda company dengan yang buka bangun Yang buka gizi. bangun heeh Kalau yang buka bangun bangun gizi ini kan masih ada nih, tapi bukan heeh. gue yang handle, ada family Oh gitu. gitu, Yes. oke Jadi oke. setelah bokap nggak ada, kita ada split gitu Oh dia. gitu, Yes. Nah, heeh gue heeh. fokusnya yang di atur, yang Gunduwangi. Oh Itu dari tahun Gondowangi. 2000. Jadi basically Oh kita 2000. baru 24 tahun ya. Oh gitu, Mhm. gitu. Tapi Oke, bahasa gue 24 tahun berarti udah saya kuliah tuh. nggak apa-apa, artinya kan ini bangun dari nol dari bokap lo kan? Yes. Gitu, apa sih yang mau lo bagi ke pebisnis-pebisnis? Banyak nih orang-orang Mhm. berbisnis nih. Gimana company ini bisa bertahan sampai sekarang ini? Tadi belajar, gini, jadi gue ketemunya belajar ya. Jadi Heeh, everyday is about belajar gitu. Kita harus belajar-belajar terus. Kenapa? Karena di luar sana selalu berubah mhm, dan mereka nggak pernah akan nunggu kita. mhm.
siapa sih yang expecting COVID? Nggak ada yang expecting, itu ya terjadi aja, dan Oh itu ya, merubah kan. nanti gue balik lagi tanya waktu Covid ya? Oke. Heeh, Nah terus, sekarang dunia digital, heeh, zaman kita nonton TV gitu kan, masih ingat iya, zamannya RCTI pertama kali masih pakai decoder gitu ya. iya, Hari ini decoder udah nggak ada gitu nggak kan, ada. semua internet gantinya router semua, tiap rumah Dan punya banyak yang router. nggak punya TV juga kan Iya kan? sekarang, nontonnya Gitu. dari YouTube aja, Sekarang heeh, namanya router gitu, di tiap rumah betul. pasang router gitu ya. Iya 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 iya, Informasi makin gampang. heeh, Ya berubah gitu kan. Dan mereka nggak nunggu kita belajar apa itu internet, apa itu Facebook, atau apa platformnya, apa itu e-commerce. Mereka nggak mhm, tunggu kita belajar baru mereka berubah, nggak, mereka berubah duluan. Kita yang harus keep up kan jadinya. Nah, jadinya kalau saya lihat, saya percaya banget dengan statement. Saya lupa ada samarannya, tapi statement begini. Ya bukan mereka yang terkuat atau tercepat sih yang heeh, akan survive, mereka yang bisa adaptasi. betul, Itu aja. Dan heeh, supaya bisa adaptasi, syaratnya harus belajar. harus belajar terus ya, Iya, heeh. gitu. Ya kayak kita Jadi sekolah. orang yang nggak tahu apa-apa, sehingga kita mau belajar, Iya, karena gitu. untuk berubah syaratnya belajar. Kayak kita kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya kita dikondisikan berubah. Kamu udah Mhm, kelas 2, gitu kan. mhm, Gimana? Ya belajar kayak anak kelas 2. Nanti udah mmm, kelas 3, ya belajar kayak anak kelas 3. Jadi kita kan dikondisikan untuk mhm, berubah, gitu mhm kan. Dan syaratnya supaya kita bisa adaptasi, ya belajar kan, mhm, gitu loh. mhm, Kebayang nggak sih kita kelas 3 masih belajar kelas 2? mmm, Mungkin nggak iya, naik kelas 4 jadinya kan. Itu kayak itu yang jadi pedoman saya, dan mungkin itu mhm, yang saya ajak ke teman-teman yang lain bahwa ya sorry to say, mau nggak mau belajarlah, mhm, gitu. Cuman percaya sama saya, belajar itu bisa menyenangkan kok hari ini, karena medianya nggak harus baca, bisa video, betul, nonton. heeh, Sekarang ada namanya apa, short 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 video ya, yang cuman 1 menitan iya, ya itu heeh, aja gitu loh. Gitu, asal tiap hari gitu heeh kan, heeh heeh, ya gitu. punya waktu kayak lu ya, sebentar Iya, aja nih lihat-lihat, oke podcast oke, di mobil heeh, gitu. Hari ini udah zamannya Bluetooth kan, mhm, nyalain handphone. Gue kan kalau iya, perjalanan gitu hobi. Tahu oh, nih, udah tahu taker nih dari rumah ke kantor 1,5 jam gitu kan. heeh, Cari aja podcast 1,5 jam. Udah dengerin. heeh, Atau kayak di ada teman jadi di mobil kan, heeh, gitu ngobrol, loh. Ya daripada gue oke, nyanyi nggak jelas gitu kan. Suara juga nggak bagus gitu kan, pas-pasan. Kemudian gue dengerin orang ngobrol gitu kan. heeh heeh, Ya intinya supaya ada something new lah, something mhm, knowledge iya iya gitu. iya, Karena yang penting oke, adaptasi iya iya. Itu gitu. tadi pas Covid gimana tuh, Di? Berapa Iya, tahun berapa tahun? 3 tahun apa 2 tahun 2 gitu tahun ya? gitu, dua 2 ribu tahun dua 2 puluh dua tahun ya? 2 tahun. Heeh Jadi gini, mungkin ada sisinya kayak blessing in disguise ya, heeh. gitu. Blessing in Apa disguise yang lo gini, lakukan waktu itu, Di? justru absolutely nothing, Just normal? just normal, just normal. Karena Produksi produksi tetep, tetap, jualan iya, tetep, karena yang beli aja berkurang? Apa enggak juga? karena, tadi gue produk-produk yang udah dari necessity kan. Everybody kalau masih mandi pasti harus sabunan, keramas, Iya iya iya. dan gue produknya bikin jual sampo. Mhm Jadi bukan produk yang terbatas karena Covid. Mau nggak mau harus hmm keramas. mhm. Kedua, Tapi gini, ada company yang terus bikin, apa, kemasan lebih kecil, supaya orang, tetap bisa pakai, yes yes, ya kan? sebenarnya Yang coba tadinya kreatif ke 100 sana. mili jadi 30 Betul mili. betul. Karena gini, karena di kita, di Natur gitu ya, kan kita punya menjaga value-nya, kalau Anda punya masalah rontok, 1 botol ini bisa mengurangi dan bisa menjawab masalahmu. Mmm. Jadi, sejak itu kita nggak menawarkan kemasan lebih kecil. Oh gitu. Nanti takutnya jadi kayak katanya 1 botol nggak rontok, ini masih Heeh rontok gitu kan. heeh Apalagi heeh. 1 saset sekali pakai terus berharap rambutnya nggak rontok. Nah, itu Oke. yang value kita jaga gitu Heeh loh. Jadi heeh. memang godaan waktu sempet ya kan, bahkan saya sebetulnya sempet Heeh tahun-tahun 2005 gitu, heeh generasi 2005 kalau masih ingat, heeh. Natur tuh bikin saset gitu Oh kan. iya. Ya waktu itu proses belajar saya. Heeh Saya karena belum pernah pengalaman heeh punya kemasan saset, saya bikin lah heeh. gitu. Orang bilang, "Kok bikin 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 semua sampo bikin?" Oke, kita bikin. Itu cuma bertahan 2 tahun. Gitu Oh. kan. Bukan karena marketnya nggak mau beli, Heeh. bukan. Karena komentarnya konsumen. Tadi, Itu tadi. "Saya pakai 1 saset masih rontok nih, Pak." Ah. Sedangkan, ya iya gitu loh. Memang Mesti harusnya beli pakai 10 1 botol. saset. Iya, mesti Heeh 10 saset gitu, heeh. which is sama dengan 1 botolnya ini gitu loh. Oke. Jadi dari situ langsung saya bilang, "Wah ini it's Oh not nggak good, it's bisa not ya? bukan udah semuk, Oke tapi buat oke sebenarnya ini nggak bisa buat Natur." oke. Kita deliver promise to them, Heeh to heeh. customer bahwa saya dengan pakai sampo Natur, kerontokan lu berkurang, bahkan bisa jauh lebih banyak kurangnya. Mmm. Dengan kemasan saset itu nggak akan ter-deliver. Mhm So, mhm. jangan
jangan jual, jangan tawarkan. Si sampling saset oke, tapi bukan sebagai yang untuk mereka konsumsi, jualan. So sidang gue stop, habis tuh, sampai hari ini. Oke. Jadi tadi apa? Produksi tetap Terus jalan, jalan, puji Tuhan. karena tadi, kebutuhannya kan orang tetap di rumah, Heeh, apalagi ada surveinya habis itu, di akhir tahun 2021 gitu ada heeh. saya survei, gara-gara orang banyak di rumah, kebiasaan di rumahnya jadi lebih mandinya lebih lama, kan Iya, nggak buru-buru jadi kan, nyoba-nyoba apa, nyoba-nyobain gitu loh alat-alat produk-produk kosmetik kecantikan, heeh. iya. Iya, Jadi, bener bener. saya ngeliat juga di beberapa industriawan gitu ya, di Heeh. bisnis skincare kan juga sempet booming zaman itu kan. Gitu ya, Ndri, malah Iya ya? malahan, karena mereka akhirnya punya kayak me time kan, pagi nggak harus pagi-pagi Gue berangkat ke mikirnya sekolah. orang jadi nggak punya duit pas Covid. Ternyata kenyataan di Saving naik lapangannya. saving naik, gitu kan. Cuman kan waktu itu juga kita sudah hidup dengan kondisi, jualan e-commerce ya, di platform-platform Iya, e-commerce gitu iya. kan, yang selalu promonya ada, diskonnya sampai Heeh, dalam-dalam 80%. heeh. Ya masih itulah yang membikin mereka tetap akan konsumsi, Mmm, gitu loh. Kebutuhannya ada, heeh. terus selalu ditawarin harga murah, ya akan terjawab. Karyawan Kan ada PHK? no 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 no. Oh, good. Puji Tuhan kita stay semuanya. Cuman ya memang kita Oke. jadinya kayak orang parno ya, Heeh. pabrik nggak boleh ada yang visit. Ya, Orang karyawan pabrik pokoknya setiap hari harus cek gitu ya, kayak gitunya aja kita jaga, gitu. tapi Pulang ke nggak rumah, WFH orang tapi nggak ya. kita nggak PHK gitu. Ya puji Karyawannya Tuhan, berapa total? total semuanya Heeh. 500-an lah Oh, gitu. semuanya. Ini pabrik yang di Kalau di pabrik 200, heeh. di marketing atau office sama, admin 300. Banyak juga ini. Iya, karena juga gue ada tim sales di cabang se-Indonesia. Itu total semua ya? Yes yes yes. Pabrik di Rawamangun? Di Cikarang Oh, sekarang, Cikarang. heeh. Yang Rawamangun office? Hanya office, Kantor lo? kantor. Oh, oke oke oke. Pabrik mungkin sebulan 2 kali ya. Karena 3 Heeh. provinsi buat gue. Dari Banten, DKI, terus Jawa Barat. Oh, oke oke. Gitu. Terus akhirnya gue jadi malah nambah emisi ya kalau berapa hari ke pabrik. Jadi jarang, sorry ya kalau karyawan pabrik lihat. Iya iya. Cita-citanya apa, nih? Cita-cita besar lo perusahaan ini? Global dong. Global. Global dong. Kapan bisa? Kira-kira target lo? Ya, tadi Globalnya kemana dulu nih? bersyukur dan berusaha dulu deh sama berdoa. Negara mana? Any country. Ini Karena country. karena gini, ada momen yang kayak itu lagi jadi gini, bener-bener banyak sekali momen-momen dalam kehidupan perjalanan bisnis gue ya, Heeh, itu sejalan dengan kayak guenya, kehidupan gue gitu kan. heeh, Jadi gue yang lihat sisi kehidupan, sisi dunia gitu kan. heeh. Dulu kan ada momen yang udah pokoknya jualannya buat orang Indonesia aja, kan yang penting kan produk lokal, populasi kita ratusan juta, tetap bisa gede. Oh, ternyata enggak ya? Ternyata Awareness orang tentang produk-produk organik tuh justru banyak dari iya, Eropa. terus kadang saya mikir, terus emang kalau orang dari luar Indonesia nggak boleh gitu beli? Heeh. Lu Iya, buatan Indonesia nggak boleh beli? Enggak iya. juga kan rezeki kalau Aneh. ditolak gitu ya. Iya, Iya aneh. kan aneh kan. Ya sudah berarti siapa populasi lu? Ya everyone in the world dong. Ya, Heeh, buat jadi mungkin kalimat saya adalah everyone deserve it. Everyone have the rights gitu loh. Punya heeh, hak. Lu mau dari ujung dunia manapun datang ke Indonesia beli ya silahkan. heeh. Apalagi hari ini gitu kan. Iya, Mau tinggal buka online ngeklik heeh, barang dari mana bisa dikirim. heeh. Ya Tapi sudah. lu ekspor juga kan? Gue ekspor, Ekspor kan? ekspor. Itu Tapi pasarnya mana? sekarang yang sudah ekspor itu ke Hong Kong, Heeh, Malaysia, Singapura, heeh. sama kadang-kadang ke Timur Tengah, tapi bukan gue yang kelola ya, jadi ada datang orang beli gitu, Oh, mereka oke jual oke. sendiri gitu. Reseller gitu Iya ya? kayak reseller gitu Heeh, loh. heeh. Oh, ada Ya. orangnya. Kalau kita online reseller, kalau kita di offline namanya trader. Trader. Gitu Iya ya. iya iya iya. Gitu Terus ya mereka. apa? Ke Eropa? Eropa belum, Eropa Belum belum, ya? Eropa belum. Oh, Gitu. ada bagus kayaknya tuh dia. Menarik gini, dulu ada tahun 90 ya 99 kita pernah ketemu sama satu pemain kosmetik ya di Heeh, Eropa di waktu itu di Swiss gitu kan. Waktu itu kita penjajakan. heeh, Jadi dia mau produk dia masuk Indonesia, nah heeh. kita mau produknya kita masukin Ke di dia sana, temennya. Jadi kayak Swiss. barteran kan. Heeh. Gitu. Nah, ya kita terus diskusi, ada momennya kita juga ada banyak terus sharing session segala macam. Didn't work, nggak jadi jalan. Oh, Karena gini menariknya, ada teman bahwa ya DNA-nya beda. Asia sama Eropa DNA-nya beda. oh gitu. Apa DNA struktur rambutnya ada bedanya. Oh gitu. Iya, Jadi jadi kadang lebih ke masalah teknis aja iya ya? gitu. Heeh ya? Jadi kadang apa Oh, kalau kita bicara kerontokan di Indonesia, heeh. mereka melihat nggak problem di sini rontok gitu loh. Di sini problemnya rambut kering.
Iya malahan gitu iya loh. Jadi iya. banyak orang Oh, bule-bule tuh merasa bener bener. rambut saya Heeh, kering, bukan masalah rontok, rontok nggak masalah gitu loh. Saya iya bilang, "Lah iya. jargon saya rontok, kamu mintanya kering gimana dong?" Gitu loh. Akhirnya nggak works gitu kan. Dan dari Ah, produk dia ke Indonesia juga nggak works karena, di waktu itu karena di tahun 90-an heeh. beli produk kosmetik harga 150.000 tuh mahal. Iya 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 iya. Tahun 98 gitu ya, mahal. Iya, kebayang, Gitu. tahu gue. Hari ini 150.000 wow, Heeh. promo gitu kan. Ya gitulah gitu. Iya iya Iya. iya. Oke. Thank you banget ya, Di. Dengan senang hati dengan senang hati. Heeh, udah Cuman sorry berbagi ya kalau sama jadi gue. ngobrol terlalu santai, kalau di formal gue nggak kayak gini ya. Kan jadinya teman Hera, Iya, ya kan? gitu Iya, loh. kita Saya teman dulu lama, kita ngobrol. Ya, pastinya banyak belajar lah, gue juga jadi ngerti lah ya. Tantangan lo pernah saya bener-bener diundang lah. juga tuh kayak apa talk show gitu loh, Heeh, tapi lebih formal gitu, heeh. audiensnya juga duduk cakep-cakep gitu, manis-manis. Ya, kita akhirnya ada belajarnya juga kita jadi Heeh, pebisnis gitu kan. heeh. Jadi kayak kita harus bisa menyikapi kapan kita dalam lingkungan situasi apa, audiens kita seperti apa. Iya, memang Kita betul. belajar itu. Heeh, Kan heeh. di kimia nggak diajarin. Waktu Oh, gue ya. kuliah kimia Tapi mana. bokap lo kan dulu ngetop banget, sering ada di TV, ya Iya, kan? Paling nah nggak itu. lu nonton lah Itu acaranya mungkin talentanya beliau. bokap ya. Gue Heeh, juga nanya, heeh. Iya kan? itu lu lebih jago lagi lulusan SMP gitu kan. Mana Heeh. ada diajarin public speaking Public gitu kan. speaking, depan Ya, TV, I know right oh iya gitu loh. iya. Ya, Iya. ya mungkin hikmahnya itu yang banyak. Jadi Mhm. banyak banyak knowledge, banyak skill gitu ya. Heeh heeh. Gitu. Oke. Seru kok. Jadi Iya, saya sih encourage semua teman-teman don't give up bisnis. Teman tadi saya bilang yang paling capek kita kok ya embrace kebayang aja sih, gitu loh. kebayang sih. Embrace aja gitu Iya loh. Dan iya. it's option, it's a choices maksud saya. Heeh. Jangan saya malah menyangka mereka jadi komplain gitu. Wah, nggak enak jadi bos gini gini gini. Iya, iya gitu loh. Masa baru Heeh tahu gitu kan. heeh. Nggak usah dikomplainin ya sudah mungkin memang kenyamananmu jadi profesional which is okay. Mhm mhm. Nggak harus semua orang jadi Jadi pebisnis pebisnis loh. juga. Kan jadi karyawan siapa? Heeh. Gitu kan. Iya bener. Biasanya gitu Yang kan. ngerjain Nah, siapa? kerja siapa Karena dong? otaknya gue, yang ngerjain siapa gitu kan. Iya, iya. Heeh. Itu sih. Tapi saya paling senang Mhm. diundang sama Hera nih gitu. Iya, mainan gue. Thank you, Andi. Thank you, Thank you welcome. banget udah nyempetin ke My sini. pleasure. Heeh. Gitu. Semoga berkah, banyak berkat buat company Sama-sama, lo ya. sama-sama. Hebat loh, COVID gak ngecat orang Saya ya bilang ya kan? puji Heeh, Tuhan puji gitu loh. Tuhan, Iya, itu iya, sih. iya. Dan ternyata bisnisnya jalan terus, COVID Amin, jalan amin, terus sampai amin, sekarang dan amin, semoga benar-benar bisa amin, merambah pasar luar negeri amin, ya. amin, amin, Oke, amin. Yes. thank you ya teman-teman. Dari Andi dan Hera, jangan lupa subscribe. Oke, supaya nanti lebih banyak lagi yang datang ke sini ngobrol-ngobrol lagi kita. Oke, Oke. bye-bye.